Yang pertama tadi public static. Oke, kita pakai OLEDB data adapter ya. Nah, misalnya tadi kebetulan saja tabel yang di DB Academic itu hanya satu ya, tabel mahasiswa. Maka saya pakai di sini DA data adapter MHS mahasiswa. Oke. Nah, kenapa nggak DA saja? Kalau misalnya nanti ada tabel lain yang ditambahkan, maka kita nggak bisa ya. Kalau semuanya pakai DA, kalau variabelnya sama. Jadi karena ini untuk tabel mahasiswa, maka saya gunakan DA MHS. Oke. Kemudian variabel yang kedua ini yang tadi ya, untuk merubah dataset ke dalam bentuk tabel. Oke, static data table. Oke, nah data table nggak nggak terlihat di sini ya, nggak ada bantuan di sini ya. Oke, sama seperti oleh DB tadi, kita tidak bisa gunakan di sini sebelum kita tambahkan di file header ini. Ya, maka tambahkan using system.data saja. Nih. Ya, jadi diperlukan dua ini ya, data oleh DB dan data saja. Sekarang kita coba data table, sudah ada ya. Spasi nama variabelnya karena tabel nih ya, TBL tadi datanya apa, mahasiswa, TBL MAS ya, sama dengan new data table ya. Oke, nah ini contoh tadi kalau hanya satu tabel ya, satu tabel yaitu tabel mahasiswa. Kalau misalnya ada tabel lain berarti Anda harus tambahkan juga dua tabel ini ya, static oleh DB data adapter misalnya DA dosen ya. Nah, jangan lupa untuk data tabelnya juga berarti TBL dosen dan seterusnya. Itu misalnya kalau ada lebih dari satu tabel di dalam basis datanya. Oke, nah sekarang kita sudah buat variabelnya. Tadi 3 variabel ini digunakan untuk mengkoneksikan dari Visual C ke aksesnya. Kemudian 2 variabel ini untuk mengambil data ya dari tabel mahasiswa ya. Nah, sekarang kita akan coba buat fungsi dulu ya. Kita akan buat fungsi yang namanya nanti connect_db. Nanti di dalamnya ini ada beberapa perintah untuk mengkoneksikan ke basis datanya ya. Nah, jadi kalau Anda coba ingin mengoneksikannya berarti Anda tinggal panggil saja connect_db ini. Ya, jadi kita buat fungsi dulu yang namanya connect_db untuk membuat atau membuka koneksinya. Nah, nanti isinya ini. Ya, nanti saya jelaskan. Sekarang kita ketik dulu public static tipe datanya oleh DB connection, nama fungsinya saya buat sini adalah connect DB ya, saya buat namanya adalah connect DB. Oke, buka dan tutup kurung. Nah, di sini masih berwarna merah ya, artinya berarti masih error, nggak masalah. Berarti ini biasanya fungsinya ini kan perlu mengembalikan nilai ya. Jadi di dalam fungsinya itu harus ada return value ya, harus ada nilai yang dikembalikan ya. Jadi ketika Anda ketik seperti ini masih merah nggak masalah ya, Anda lanjutkan saja dulu. Oke. Kemudian untuk perintah yang ada di dalam fungsi connect_db ini, yang pertama itu adalah kita atur dulu untuk connection stringnya. Oke. Oleh DB connection, variabelnya tadi untuk koneksi apa? Connection itu con ya, con ya, sama dengan new oleh DB connection. Oke, buka kurung. Oke, nah sekarang untuk koneksinya kita sebutkan di sini ya, menggunakan driver apa. Nah, jadi karena kita sudah pakai oleh DB driver untuk pengoneksiannya, maka kita harus pakai oleh DB juga di sini. Nah,
untuk pengetikan connection stringnya provider sama dengan, saya enter saja biar bisa terlihat di bawah ya. Oke, provider ya. Nah, ini terbuat otomatis ya ketika Anda enter. Contohnya tadi kan seperti ini. Saya enter ya, terbuat otomatis seperti ini. Provider Microsoft ya. Oke, untuk penulisannya harus benar ya. ac.oledb. Nah, untuk versinya adalah 12.0 ya. Menggunakan AC oleh DB 12.0 titik koma. Kemudian kita akan coba koneksikan kemana ya, data source ya, data source-nya. Oke, Anda sebutkan nama database-nya ya, nama database-nya. Masih ingat nggak nama database yang kita buat menggunakan akses tadi? Oke, misalnya Anda lupa, Anda bisa coba buka lagi tempat penyimpanannya tadi. Oke, di pertemuan 5 ini, oh ya ini untuk file database-nya namanya adalah dbacademic.accdb. Oke, boleh Anda kopikan saja di sini. Oke, data source-nya adalah dbacademic.accdb. Jadi ekstensinya Anda harus masukkan juga. Ya. Oke, kemudian tadi semuanya nih ya, connection string-nya sudah saya masukkan ke variabel chon. Kemudian untuk koneksinya cukup chon.open. Kita buka koneksinya. Oke. Nah, masih error juga. Jangan lupa fungsi ini error karena belum ada pernyataan return atau pengembalian nilai. Maka kita return chon. Ya, kita balikan nilai chon. Jadi kalau nanti Anda memanggil fungsi connectDB, maka akan dikembalikan nilai ya, yaitu nilai dari chon ini ya. Oke. Kita sudah buat kelas dan variabel-variabel yang dibutuhkan, dan di sini juga kita sudah buat fungsi untuk mengkoneksinya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk koneksikan ya, kita coba dulu untuk mengkoneksikan. Sebelumnya Anda simpan dulu file save all ya. Oke, file save all. Nah, biasanya kalau Anda belum menyimpan, pertama tadi sudah saya simpan ya. Kalau Anda belum menyimpan, Anda diminta untuk menentukan tempat penyimpanannya. Anda pilih saja di mana tempat penyimpanannya. Oke, kemudian kita akan coba mengkoneksikan ya DB Academic, database DB Academic yang barusan kita buat menggunakan DBMS Access ya. DB Academic.accdb ini ya, kita coba koneksikan ke program yang kita buat ini. Nah, caranya cukup mudah. Anda double klik saja form 1 ini. Tadi formnya ini sudah dirubah ya, jadi FRMMHS nih namanya. Oke, double klik saja. Nah, di sini Anda tinggal panggil saja, variabel yang digunakan untuk koneksi tadi. Ya, variabelnya tadi apa ya? Variabelnya chon ya. Oke, kita buat chon. Chon kok nggak ada ya? Oke, jangan lupa Anda sebutkan dulu kelasnya. Ya, tadi variabel chon itu berada di kelas apa? Ya, oke. Untuk variabel con nih ya, itu berada di kelas ini nih, Z ya, ini Z ya, kelas Z. Maka Anda sebutkan kelasnya dulu, Z dot chon. Nah, itu ada sama dengan, nah, variabel chon akan diisi dengan Z dot connectDB. ConnectDB ini tadi apa? ConnectDB ini adalah fungsi yang kita buat ya, fungsi yang kita buat di kelas Z, fungsinya ini. Nih, yang berisikan connection string dan di dalamnya ada pembukaan open, ini berarti membuka ya, membuka koneksi dan mengembalikan nih nilai chon. Nilai chonnya akan dikembalikan ke pemanggilnya. Ini kan manggil ya, berarti nanti
con ini akan berisi nilai con dari proses di fungsi connectDB ini. Oke, nah sekarang kita bisa coba ya, kita bisa coba lihat apakah koneksi ini berhasil atau tidak. Nah, bisa Anda lihat kalau Anda jalankan tidak ada yang error, ya berarti berhasil terkoneksi antara akses dan juga visual sisaknya. Oke, saya coba. Saya jalankan dulu. Oke, nah ketika saya coba jalankan ternyata ada pesan errornya ya. Ini berada di kelas Z tadi, nih ya. Ketika koneksi stringnya, ini connection stringnya, koneksi stringnya ini coba dibuka atau coba dikoneksikan. Nah, untuk pesannya mungkin bisa Anda baca, nih ya. Pesannya adalah tidak menemukan file di folder tempat penyimpanan saya ini ya, di pertemuan 5, di bin, kemudian di folder debug, dia mencari dbacademic.acc.db. Oke, artinya ketika saya jalankan, dia akan mencari file yang namanya adalah dbacademic.acc.db. Nah, dia akan mencari di mana? Dia akan mencari di folder debug. Nah, coba kira-kira tahu nggak kenapa errornya? Oke, tadi basis datanya di mana ya? Oh ya, ini di luar ini ya. Basis datanya di luar ini. Oke, sekarang berarti kita harus pindahkan dulu. Oke, nah sekarang kita coba pindahkan dulu. Nih ya, jadi database-nya di-cut. Kemudian masukkan ke folder debug. Nih ya, nama project saya tadi kan ini ya, Irawan DB1 ini. Maka buka foldernya, folder tempat penyimpanannya. Kemudian buka lagi foldernya. Oke, di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas ya di mana folder debug ya. Oke, bin ini dibuka, kemudian ini ada folder debug. Oke, nah pastikan di sini. Ya, pastikan di sini. Oke, nah sekarang db academic.accdb sudah berada di folder debug. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, ketika saya jalankan formnya tampil. Nah, artinya koneksi dari visual sysap ke akses nih ya itu sudah berhasil. Tapi kayaknya masih ragu ya, ini udah berhasil atau belum. Nah, untuk melihat apakah koneksinya berhasil atau tidak, kita coba nanti tampilkan datanya. Tadi kan kita sudah contohkan ada menampilkan data, saya contohkan menambah data di tabel mahasiswa, ada beberapa data, ada 4 data tadi. Nah, kita coba tampilkan di form ini, ya. Untuk menampilkannya di form mahasiswa ini, ya, di form mahasiswa ini, maka kita perlu ada beberapa prosedur, ya, ada beberapa prosedur dan juga ada beberapa perintah yang harus kita jalankan. Yang pertama, kita tambahkan dulu prosedur, ya. Prosedur ini digunakan untuk mengambil data, ya. Saya buat di sini nama prosedurnya adalah ambil data, ya. Jadi kalau Anda ingin mengambil data, panggil saja prosedur ambil data, ya. Oke. Di prosedur ambil data ini, nih ya, berisi perintah Z. Z ini adalah nama kelas dot tblmas. Tblmas ini apa? Ini salah satu variabel yang ada di kelas Z yang kita gunakan tadi ya. Tbl itu adalah ini nih, data table. Ya, tblmas adalah data table. Oke. Data tablenya dot clear. Clear artinya apa? Dikosongkan. Ya. Oke, jadi tblmas saya buat clear atau dikosongkan. Oke, kemudian jet dot dams. Dams kan
tadi data adapter ya, untuk mengambil data dalam bentuk dataset dari tabel. Oke, kemudian fill, isikan. Oke, dari DAMAS kemudian kita isikan kemana? Kita isikan ke jet.tblmas ya. Saya isikan ke tblmas. Oke, sebenarnya ambil data ini sama seperti merefresh data ya. Ya. Ini karena di sini kita clear, kemudian di sini kita isi lagi ya dari data adapter. Nah, data adapternya kan belum ada ya, belum ada isinya data adapternya.